Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini ya, di tutorial kali ini kita akan membahas tentang session atau sesi gitu ya. Dimana session ini digunakan untuk menyempurnakan sistem login. Jadi nanti ketika data yang dikirimkan dari login itu ya, nih seperti sekarang nih, ini ada halaman login, nanti kan dikirim datanya ya. Nah ketika loginnya itu berhasil, kan nanti ngeliat ke database. Nah setelah datanya sudah cocok semua, nanti data yang cocok itu akan disimpan ke dalam sesi. Nah sehingga nanti kita bisa tahu gitu ya, yang sedang login ini siapa aja gitu ya, namanya siapa, kemudian level atau jabatannya itu di dalam perusahaan atau di aplikasi ini dia sebagai apa gitu ya. Nah contohnya ini, contoh simpelnya ini ya, program yang sekarang kita lihat ini yang sudah menggunakan sesi. Jadi kalau kita belum login, kita nggak bisa ngebuka halaman lain. Nih bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini halamannya nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi yang muncul itu cuma halaman login aja. Nah ketika sudah berhasil login ya, nah baru halaman-halaman yang tadi nggak bisa dibuka baru bisa dibuka, dan login ini berubah menjadi logout kayak gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pada project kali ini, pada tutorial kali ini kita akan membuat sistem login ya, sistem login secara lebih lengkap ya, dengan menggunakan session, seperti itu. Nah sebelum kita lanjut ngoding, teman-teman silahkan buka dulu PHP adminnya, kemudian database kita yang kemarin ini dihapus aja ya, dihapus. Jadi kita klik yang gambar rumah ini, kemudian database, kemudian DB purpose 2021 nya kita checklist, kemudian di bawah ada drop, hapus aja. Kemudian di link di bawah, di link deskripsi, silahkan dibuka, nanti teman-teman download DB purpose 2021 yang baru, silahkan nanti di download. Nah kemudian diimport lagi ya, diimport ke dalam PHP admin. Teman-teman bikin lagi databasenya, misalkan kayak tadi, namanya sama juga nggak apa-apa, DB purpose 2021 lagi, create, kemudian import. Nah kemudian arahin ke disimpannya tadi di mana ya, file yang tadi di download itu disimpannya di mana. Kalau saya kebetulan ada di dokumen kalau nggak salah, DB. Nah ini dia ya, DB purpose 2021, kemudian ku. Nah ini ada sedikit perubahan supaya sama ya. Pertama tabel membernya ditambah, kemudian tabel usernya ada satu kolom baru namanya kolom level ya, 1, 2, 3 dan bla 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 gitu ya. Oke, kita setelah database-nya sama, baru kita lanjut mulai ngoding ya. Silakan dibuka Visual Code-nya atau yang biasa teman-teman pakai. Nah pertama, syarat untuk menggunakan session ini
session ini harus, script session itu harus dituliskan di semua halaman PHP, di semua halaman PHP yang kita buat gitu ya. Nah, di program kita ini kan ketika pertama kali kita ngebuka program kita ini kan sebenarnya manggil halaman indeks ya, manggil halaman indeks. Jadi semua halaman di project kita ini nanti munculnya apa ya, digabungin ke halaman indeks kan ya, digabungin di halaman ke indeks. Maka cukup di halaman indeks aja, cukup di halaman indeks sama halaman nanti. Nah, di paling atas, di halaman paling atas teman-teman silahkan ketik session underscore start itu ya, kurung buka kurung tutup titik koma kayak gitu. Oke, kemudian di halaman login action, di halaman login action teman-teman masih ingat ya, jadi ada halaman login biasa sama login action. Jadi kalau login itu untuk tampilannya, sedangkan login action ini untuk pengolahan atau proses data si login itu sendiri gitu ya. Di login action ini nanti connect ke database sama nanti ada kondisi kalau misal gagal atau berhasil nanti diapain gitu ya, atau apa yang terjadi gitu. Nah, login action ini, halaman login action ini nggak nempel ke halaman indeks. Di halaman indeks tadi kan sudah ada session start ya, dan semua halaman yang lain juga karena nempel di indeks, maka halaman yang lain itu nggak usah dikasih session start. Tapi karena login action ini nggak nempel ke indeks, nah maka dia harus kita ketikkan secara sendiri gitu ya, session startnya dikasih. Soalnya dia karena emang nggak nempel ke indeks kalau login action itu, login action ini. Nah, seperti ini di paling atas setelah tag PHP ketikkan session start. Kalau udah, nah di script kondisinya ya, di script kondisi kemarin ini kan kondisi jika loginnya itu berhasil atau gagal ya. Nah, jadi kalau misal berhasil login ya, kondisinya nanti jika berhasil login nanti ada teks yang bacanya itu berhasil login. Tapi kalau gagal nanti ada bacaan gagal login. Nah, di berhasil login ini kan kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup ya. Nah, di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini kan satu kondisi jika berhasil ya. Nah, ketika berhasil login, teman-teman tambahin kondisinya. Jadi bukan cuma nampilin berhasil login, tapi juga mengisi sesinya, mengisi sesi login. Nah, cara pengisian sesi login gampang aja, $_ kemudian huruf besar semua session, kemudian nama sessionnya apa. Misalkan nama sessionnya itu login ya, seperti ini. Ini sebenarnya bebas ya, nama session ini terserah kita, yang penting asal kita ingat aja $session login. Nah, isinya apa dari $session login ini? Misalkan isinya itu adalah, kita lihat ke database dulu di TB user, ID member, username, password, level 1, 2, 3. Nah, untuk login kita ngambil dari username aja ya, kita ngambil dari username aja. Jadi nanti isinya itu bisa perpus 1, 2, atau 3 gitu. Nah, sebelum mengisi ini kita matiin dulu ya scriptnya ya, scriptnya kita matiin dulu. Nah, kemudian
ini query-nya dimasukkan ke variabel namanya $q. Nah, $q ini kemudian dihitung barisnya ya. Nah, kita bikin satu lagi variabel baru namanya lihat data sama dengan $q kemudian tanda panah, kemudian fetch ya, ini satu. Nah, ini untuk merubah fetch ini fungsinya untuk merubah data dari database ke dalam bentuk array. Jadi ini kan kita ngambil data dari database ya. Nah, kemudian disimpan ke dalam $q. Nah, $q ini nggak bisa langsung diproses datanya, karena datanya itu masih data raw atau data mentah. Nah, supaya bisa ditampilkan di halaman kita, bisa diproses, harus dikonversi dulu, datanya dirubah menjadi dalam bentuk array. Makanya $q tanda panah kemudian fetch. Jadi fetch ini fungsinya untuk merubah data raw tadi atau data mentah tadi menjadi format array. Nah, kemudian disimpan ke variabel namanya lihat data. Oke, nah kemudian sebelum kita tampilkan, kita lihat dulu isinya ya. Isi dari lihat data ini isinya apa aja sih? Nah, gampang aja. Print underscore r, kemudian variabelnya lihat data, titik koma, jangan lupa save. Kemudian kita coba buka lagi, login, misalkan kita perpus 1 ya, perpus 1 2 3 login. Nah, kayak gini, ini hasil dari print r ya. Nah, kalau mau lebih enak lagi gini, echo, kita menggunakan tag pre ini lihat aja di Google ya, kayak gini supaya lebih terstruktur. Tag pre buka, tag pre tutup ya. Nah, kayak gini, id user itu ya. Nah, ini yang ditampilkan dari kita kan sekarang lagi melihat isi dari variabel namanya variabel lihat data. Nah, isinya ini isi dari pemanggilan database dari tabel user. Nah, makanya di sini nggak heran nama variabelnya ini sesuai seperti yang ada di tabel user. Jadi ada ID user, ID member, username. Di sini juga sama ya, ID user, ID member, username, kayak gitu. Soalnya ini manggil dari tabel user dari database kita ya, yang DB Perpus, kayak gitu. Nah, kenapa kita melihat print r dulu? Print r ini fungsinya untuk kalau kita pingin manggil ini nih, Perpus 1, manggilnya gimana sih gitu kan ya, manggilnya gimana. Nah, teman-teman lihat di sini username. Jadi kalau kita mau manggil si Perpus 1 ini, caranya kayak gini. Jadi echo, pertama variabelnya dulu kita tulis lihat data, kemudian variabel ketika print r username kan, berarti langsung kurawal username ini. Username kita coba ya, error nggak ya? Mudah-mudahan nggak error ya. Nah, Perpus 1 muncul kayak gitu. Kita pingin nampilin password, baik ya, berarti nggak tar dulu. Yang username ini bisa dua cara, bisa dengan teks, maksudnya bisa dengan nama kolom di ininya ya, username ya, atau bisa menggunakan indeks dari si kolom di tabel.
tabel user. Jadi dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Makanya kalau kita pengen manggil username 0, 1, 2. Nah, di sini 0, 1, 2. Nah, teman-teman bisa lihat yang indeks 2 ini sama kan isinya ya. Jadi intinya kalau kita mau manggil kolom tadi, kolom username ini bisa dua cara, bisa menggunakan nama kolomnya, bisa menggunakan nomor indeks kayak gitu. Cuman teman-teman harus ingat, nomor indeks itu biasanya kalau dalam pemrograman ya biasanya dimulainya dari 0. Jadi nggak dari 1 gitu ya, nggak kayak hitungan normal, dimulainya dari 0, 0, 1, 2 gitu dan seterusnya kayak gitu. Nah, berarti ini bisa aja kita ganti dengan 2. Kita save, kemudian kita reload. Bener nggak? Masih perpus 1 nggak? Tuh, masih perpus 1 ya. Sekarang kita mau nampilin password. Nah, bisa menggunakan nama kolomnya, bisa juga menggunakan nomor indeks. Kita coba ganti pakai nomor indeks ya, 3. Jangan lupa di save, kemudian reload lagi. 1, 2, 3 kayak gitu. Seperti itu ya contohnya. Nah, ini kita matiin. Kemudian kita bikin kondisi. Komentarnya kita matiin ya, dihapus ya komentarnya. Nah, kemudian kita pengen isinya session login itu isinya adalah username. Nah, cara memanggil username itu adalah ini ya, bisa ini, bisa ini, bisa nama kolom, bisa nomor indeks kolom. Berarti $lihat data kurawal, bukan kurawal, apa ini namanya ya, pokoknya gini ya, yang sebelah kanannya huruf P ya, di atas enter nih, buka sama tutup. Kemudian boleh pakai nama kolom, boleh juga pakai indeks. Saya nama kolom aja ya, username kayak gini, username ya. Kita bikin 2 sesi ya. Jadi ketika berhasil login, kita mengisi dua sesi. Pertama sesi login, yang satu lagi sesi levelnya ini diisi dengan yang ini ya, Apple ya. Bisa menggunakan nama kolom, bisa juga dengan nomor indeks. Kalau saya pakainya level, nama kolomnya aja ya, kayak gini. Save, kita reload sekali. Nah, kemudian ini kita matiin dulu. Nah, kemudian kita kembali ke indeks. Kemudian di home ya, kita coba klik home. Nah, kemudian di home ini kita bikin tag PHP baru. Nah, kemudian kita panggil session yang tadi sudah kita isi ya, dari login action, echo, kemudian $session. Nama sessionnya apa? Kan tadi kita bikin 2 ya, yang login sama level ya. Misalkan echo $session, login dulu ya, yang login gitu. Jadi nanti di selamat datang di perpustakaan, ketika kita klik home, nanti ada bacaan login. Oke, kita back, kita klik home. Nah, ada perpus 1 itu ya.
kita kasih tambahan ini session login. Kita reload lagi. Nah, berhasil ya. Jadi si session ini sudah berhasil terisi. Kita tes dengan session level. Reload lagi. Nah, ada satu ya, kayak gitu. Kemudian setelah berhasil login, kita akan bikin logout. Nah, logoutnya ini berarti kita akan menghapus sesinya. Nah, untuk menghapus sesi bisa kita menggunakan script. Jadi tinggal kita klik nanti kehapus gitu ya, atau bisa juga secara manual di browser bisa aja. Di URL itu biasanya nih ada simbol ini kan ya, teman-teman klik, kemudian cookies, kemudian remove done. Nah, kemudian klik home-nya lagi. Tuh, kehapus ya. Satunya nggak ada. Tadi kan ada satu kan. Jadi ini udah kehapus gitu. Itu menghapus sesi secara manual. Nah, gimana cara menghapus secara dengan menggunakan program? Nah, ya kita menggunakan ini lagi. Untuk menghapus secara program, session destroy PHP ya. Nah, perintahnya seperti ini. Nih, session destroy. Sebenarnya ada dua cara sih. Bisa untuk menggunakan script ya, bisa menggunakan session destroy. Kalau session destroy itu berarti semua sesi yang tadi kita isi akan otomatis terhapus. Tapi bisa juga menggunakan, kadang suka gini loh, kita kan misalkan kan kita bikin dua sesi ya, pertama sesi login sama sesi level, tapi kita pengen ngapus yang levelnya aja. Kan kalau kita menggunakan session destroy ya semua sesinya kehapus, login sama levelnya. Tapi misalkan kita pengen yang levelnya aja kehapus gitu, berarti cuma satu session doang kan yang kehapus ya. Bisa aja. Berarti bukan pakai destroy tapi unset. Session unset. Nah, penggunaannya itu kayak gini ya, session unset penggunaan dasarnya. Tapi kalau nggak mau ribet, ini dua-duanya boleh ya, bisa menggunakan session destroy, bisa juga menggunakan session unset. Dua-duanya benar, tapi tergantung kebutuhan. Jadi kadang-kadang kita menggunakan session destroy, kadang juga kita menggunakan session unset. Nah, untuk kali ini kita coba pakai session destroy aja ya. Kita bikin halaman baru, namanya logout underscore action .php. Kemudian kita bikin tag baru PHP. Di atasnya itu adalah session start, koma. Nah, di bawahnya session destroy. Gini, udah gini aja. Kemudian udah gini ya. Kemudian di
di indeks kita bikin kondisi si login ini supaya berubah menjadi logout ketika sessionnya itu terisi ya. Nih, ketika session loginnya ini terisi, nanti si login ini berubah menjadi logout. Nah, caranya gini, kita masukin tag PHP-nya. Jika if $session login tidak sama dengan kosong kayak gini. Jika $session ini kita menggunakan operator ya, bisa kayak gini, bisa juga simbol tidak sama itu kayak gini, tanda seru sama dengan. Jika $login tidak sama dengan kosong, jadi maksudnya kalau si session login ini ada isinya, apa yang terjadi? Kalau ada isinya, maka si menu login ini berubah namanya menjadi logout ini ya. Nih, logout ininya juga logout yang buat kita tadi bikin halaman logout itu logout action ya, logout underscore action gitu. Nah, jika session login tidak sama dengan kosong, jadi maksudnya kalau ada isinya, maka si login berubah menjadi logout. Tapi kalau misalkan kosong session loginnya, apa yang terjadi? Maka si ini tetap namanya menjadi login, dan ininya masih login. Ini ya, kita coba reload. Ini nah lihat logoutnya tadi kan namanya ini login ya, sekarang berubah menjadi logout. Pas kita klik, kemudian kita klik home lagi, nah berubah menjadi login dan sessionnya kembali terhapus itu ya. Login, kita coba jajal lagi, purpose 2 misal 1 2 3 login. Nah, berhasil login, kita back dulu, kemudian kita klik home, berubah menjadi logout itu ya, dan session login yang berubah menjadi 2. Maksudnya ini levelnya ya 2 itu ya, kayak gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan session itu kemudian kita sedikit kembangin lagi. Tapi ini meskipun nih kita logout dulu ya. Berbeda dengan contoh program di awal tadi. Ini kan kita kondisinya sessionnya kehapus ya, belum ada sessionnya belum keisi gitu. Kalau di program di contoh tadi yang di awal, kalau belum login kan belum bisa buka halaman kan ya, tapi ini bisa nih, nah berarti ini belum baik ya,
program kita belum baik. Karena yang baik itu ya kalau belum login ya belum bisa pakai program gitu ya, belum bisa buka halaman yang lain gitu. Nah, kita akan coba rubah kayak gini, seperti yang di contoh tadi. Jadi si user yang pakai program kita ini dipaksa harus login dulu baru dia bisa buka halaman. Caranya kita kembali lagi ke indeks, kemudian kan ada script. Kita dulu pernah bikin script kayak gini ya, $get peg include. Nah, $get peg ini $get peg ini variabel yang diambil dari URL ya. Nah, kita bikin kondisi di sini. Jadi kalau si session loginnya ini masih kosong, dia nggak bisa buka halaman lain gitu ya. Kita masih pakai if $session $session sessionnya apa, login ya, login tidak sama dengan kosong atau sama dengan kosong. Nah, teman-teman perhatikan sama dengannya ini ada dua ya. Jika session login kosong, jadi belum ada isinya ya, apa yang terjadi? Maka si halaman indeks ini akan memunculkan halaman login. Halaman login itu namanya login.php ya, login.php kayak gini. Jadi kalau session login ini nggak ada isinya, maka halaman yang muncul itu adalah halaman login aja gitu. Coba segini dulu, kita save. Kemudian kita reload. Nah, kita klik home, dia nggak mau ya, input nggak mau, laporan Anda nggak mau, laporan member nggak mau. Dia maunya cuma di halaman login aja karena sessionnya belum terisi kayak gini. Kita coba isi terus 3 misalkan 1 2 3 login, kita back, kita klik home. Nah, baru bisa ya kayak gitu, seperti itu ya. Oke, kemudian ini session login 3, ini kita ganti dengan username aja ya, di home ya, di home sessionnya kita ganti dengan aja supaya memunculkan nama username nya Perpus 3 ya. Ini session login Perpus 3. Kemudian setelah ini berhasil, logout juga berhasil. Nah, satu lagi ya teman-teman ya, Perpus 3 1 2 3 kemudian login, berhasil login. Nah, ketika berhasil login harusnya dia otomatis pindah nih ke halaman indeks tadi ya, otomatis pindah. Kalau kayak gini kan kita harus back dulu kan, back kemudian reload ya, atau kita klik home lagi gitu baru bisa ini gitu. Nah, supaya langsung otomatis berubah ya, langsung otomatis berpindah halaman ketika berhasil login, berarti di login actionnya kita tambahin lagi ya, kita tambahin script lagi untuk pindah halaman. Nih, scriptnya itu pindah halaman PHP.
redirect ya. Header location, nah kayak gini, header location, nama halamannya kita copy aja, kita paste di sini. Header location, mau pindahnya ke halaman apa, misalkan index.php, karena index PHP ini kan halaman utamanya ya. Kita save, kita coba reload dulu sekali, kemudian jajal login 1, kemudian 1 2 3 login. Oke, salah, syntax error, login action 22 baris ke-22. Save, kita jajal lagi, reload lagi. Nah, langsung pindah ya. Jajal sekali lagi ya. Purpose 2 1 2 3 login. Nah, dia langsung berpindah halaman langsung ke halaman indeks ya, halaman indeks PHP kayak gitu. Cuman minusnya karena ini langsung berpindah, jadi ekonya ini nggak tereksekusi ya, jadi ini langsung hapus aja yang pesan gagal loginnya kayak gitu ya. Oke teman-teman, untuk kali ini cukup sekian dulu untuk penjelasan tentang session ini ya. Session ini memang digunakan untuk sistem login ya. Nah, kita sudah membahas login dan logoutnya. Saya rasa untuk kali ini cukup segitu dulu ya. Saya rasa udah cukup. Sisanya tinggal teman-teman kembangin lagi aja. Tinggal kembangin ke depannya itu mau kayak gimana gitu ya. Silahkan kita nanti bisa berdiskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ya, di bawahnya di kolom komentarnya. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.